Baik, kita lanjutkan untuk video pemaparan materi selanjutnya dari saya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang pressure gauges dan Pascal law, hukum Pascal. Ya, prinsip yang digunakan ini setiap poin memiliki level yang sama, memiliki tekanan yang sama dan tidak bergantung pada wadahnya. Kemudian kita sudah menjabarkan masing-masing bentuk barometer, kemudian ada terapannya ke pipa U ya, yang memiliki dua zat yang memiliki berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya yaitu mengenai ini gaya apung ya atau Archimedes. Ini enggak saya slideshow ya, ini ternyata laptop saya itu sudah nggak mampu lagi bekerja kalau kita slideshow ya. Ya ini saya mohon maaf karena laptop saya itu sudah berumur. Ini saya beli tahun 2009. Tahun 2009. Berarti ya kalau sekarang sudah berapa itu? Hampir 10 tahun ya. Enggak, berapa? 11, 12 ya. Nah, 12 ya karena belinya di akhir tahun itu 12 tahun. Jadi RAM-nya juga intinya gini, software-software saat ini itu susah ya. Kalau di laptop saya ini bahkan saya nginstal OBS itu juga sedikit berat. Oke, itu masalah teknis saja. Baik, ini kita bahas tentang Archimedes. Eh, saya yakin Anda sudah pernah mendengar tentang istilah Archimedes dan juga sudah mempelajarinya ya di sekolah menengah kelas 11 bab fluida statis dan ya fluida statis gitu ya. Jadi kita maknai dulu prinsip Archimedes itu. Jadi when a body is completely or partially immersed in a fluid, jadi ketika suatu body itu kita anggap suatu benda, seluruhnya atau sebagian itu terendam atau berada pada fluida, tenggelam ya, dia tercelup. Nah, gitu ya, tercelup pada fluida. Jika suatu benda seluruhnya atau sebagian tercelup pada fluida, maka fluida itu ini memberikan upward force, maksudnya memberikan gaya gaya up, gaya dorong ke atas. Ini yang kita sebut sebagai gaya apung. Kita namai FA. Jadi sekali lagi setiap benda yang tercelup seluruhnya maupun sebagian itu akan mendapatkan gaya apung oleh fluidanya itu sendiri. Sebenarnya itu kita nggak khawatir kalau kita tenggelam ya, tercelup di dalam. Kalau kita berenang itu sebenarnya kita sudah mendapatkan gaya gaya angkat ke atas. Nah, tinggal kita itu bisa mengendalikan atau enggak, maksudnya dalam kondisi tenang atau enggak, gitu ya. Nah, besarnya FA berapa lah? Equal to weight of the fluid displaced by body. Jadi setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya akan mendapatkan gaya apung ke atau gaya atas sebesar equal sebesar dengan ini berat dari fluida yang dipindahkan. Sekali lagi, berat fluida saya kasih nama air ya. Berat air yang dipindahkan. Dipindahkan ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu ini
misalnya ini keadaan awal, ini keadaan awal. Jadi air itu setinggi ini awalnya H0. Kemudian dimasukkan suatu benda ya. Maka ketika benda itu dimasukkan, maka air akan naik akibat ada benda yang mendesak. Iya enggak? Lah ini adalah air yang terdesak. Lah saya arsir. Ini adalah kenaikan airnya ini, ya. Lah, air ini ketika ditimbang weight, weight itu berat, berat itu perlu ditimbang. Berat itu gaya berat, ini gaya berat, ya, gaya berat. Jadi ketika air ini ditimbang, maka besarnya itu sama seperti FA-nya. Nah, ini saya gambarkan. Ini airnya nih kayak gini. Jangan pakai warna itu. Ini saya hapus. Nah, pakai warna ini. Ya kok itu. Bukan brush ya, tapi yang ini. Terus pilih color. Nah, ini. Nah, ini airnya nih. Nah, air yang naik tadi ya. Nah, nah air ini ketika kita timbang W-nya, ini sama seperti FA-nya. Nah, paham ya? Nah, lah kalau kita rumuskan berarti FA itu sama dengan W. Nah, W itu adalah M kali G, ya enggak? Gaya berat kan M kali G. Tapi W di sini adalah berat air ya. Berarti kalau M itu kan kita punya bahwa rho itu adalah M per V gitu ya. Sehingga kalau M itu adalah rho kali V. Sehingga M ini bisa ditulis rho kali V kali G. Lah, rho-nya adalah ya air, fluida. Lah, V-nya itu apa? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Nah, ini itu punya volume. Lah, volumenya itu gimana? Lah, volume ini akan sama dengan volume benda yang tercelup. Ya enggak? Kalau bendanya kecelup semua, berarti naiknya air kan sama seperti bendanya itu, semakin naik gitu ya. Nah, ini saya namai adalah V celup gitu ya. Nah, karena nanti itu FA itu bisa dinamis, maksudnya eh harganya itu bergerak sesuai dengan benda yang kecelup. Contoh, ini air. Anda ketika mandi main gayung, ya enggak? Gayung Anda tenggelamkan. Ini gayungnya nih. Nah, kalau nenggelamnya itu segini saja, Anda lepaskan ini gayungnya, nah, dia pasti mental ya enggak? Dia punya FA ini. Nah, tapi ketika Anda gayungnya itu dimasukkan ke dalam, nah ini kalau Anda lepaskan, mentalnya jauh. Ya enggak? Ini FA-nya lebih besar. Artinya karena ya ini, desakan benda terhadap cairannya itu kan akan memungkinkan kenaikan airnya atau air yang dipindahkan ini itu semakin besar dan itu berpengaruh terhadap FA-nya. Nah, makanya ini saya tegaskan lagi di sini. Nah, besarnya FA itu sebanding dengan volume benda yang dicelupkan. Semakin besar volume yang dicelupkan, maka gaya angkatnya semakin besar. Ya, Anda berenang, kakinya dulu yang dimasukkan. Ya dia punya FA, tapi nggak terasa. Tapi ketika Anda menjebur ke seluruh tubuh, nah pasti punya FA yang lebih besar. Itu juga bisa Anda buktikan ketika Anda mulai masuk ke dalam air, nah, pasti agak berat juga itu. Ya karena ada FA, kemudian ada tekanan hidrostatis, banyak faktor di dalam ya. Oke, sekali lagi ini adalah rumusan matematis dari
gaya apung. Rho VG atau Rho GV. Rho-nya fluida, V-nya adalah V benda yang kecelup. Ya. Silakan Anda buat catatan di bukunya masing-masing biar nggak bolak-balik lihat video lah itu ya, kalau Anda kuliah kan berarti punya catatan gitu ya. Nah, sekarang ini adalah kasus-kasus yang terjadi. Ya, ini melayang, ini terapung ya, ini terapung. Terapung itu ya sebagian tenggelam atau berapa persen saja. Ini melayang, kemudian ini yang tenggelam. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalau terapung ya, terapung seperti ini VBF ini maksudnya itu adalah volume yang tercelup. Ya enggak, yang tercelup kan cuma segini VC-nya itu ya. Nah, jadi ketika benda terapung seperti ini itu ada kesetimbangan. Ya, kesetimbangan. Antara apa? Ini, antara antara berat benda dengan FA. Nah, kalau kita berbicara dengan konteks fluida statis itu airnya dalam keadaan diam. Ya. Ketika dimasukkan benda, ya bendanya diam di situ. Artinya tidak bergerak. Kalau tidak bergerak terjadi kesetimbangan pada arah vertikal. Ini saya nulis kayak gini, artinya pada arah vertikal itu tidak menghasilkan percepatan ya, karena hukum Newton itu kan F sama dengan M kali A gitu ya. Jadi tidak ada percepatan atau nol. Berarti yang ke atas sama dengan yang ke bawah, berarti FA itu sama dengan W bendanya. Nah, ini saya gambar di sini ya. Jadi sekali lagi FA sama dengan W benda. Nah, kita tahu FA tadi adalah rho G kali V yang kecelup, ini fluida. Nah, benda itu kan M benda kali G kayak gini. Kemudian rho fluida kali G kali VC. MB itu kan rho benda kali V benda kali G. Ini Anda bisa dicoret. Rho fluida kali VC sama dengan rho benda kali VB. Nah, coba ini Anda bayangkan persamaan ini. Yang ingin saya lihat itu ini. Nah, ini adalah volume benda seluruhnya. VB volume benda seluruhnya. VC adalah volume benda yang kecelup. Pada kasus terapung itu ini. VC tidak sama dengan VB. Ya. VC tidak sama dengan VB. Berarti maksudnya gini, kalau bendanya itu kecelupnya hanya 50%, berarti VC-nya hanya 50% dari VB. Berarti antara VC dan VB itu pasti lebih besar VB. Iya enggak? Nah, kalau VC-nya kecil, kemudian VB-nya besar kayak gini, ini Anda juga bisa menuliskan rho V dibandingkan dengan rho B. VC-nya kecil, berarti rho fluidanya pasti besar. Nah, ini yang Anda ajarkan atau Anda ketika Anda SMP atau ya SMP ya, sekolah menengah, ketika Anda jadi guru nanti, biasanya kalau kenapa benda terapung, Anda pasti menjelaskannya harusnya ini dulu. Karena massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis benda. Sehingga benda ini akan terdorong ke atas atau dia akan melayang. Nah, kayak gitu. Nah, terus Anda melakukan percobaan lagi.
fluidanya ini airnya itu dikasih air garam, berarti kan memperbesar sorry, kalau bendanya diganti ya, kalau bendanya diganti nanti kan berarti kasusnya dia akan melayang atau tenggelam gitu ya. Itu biasanya kalau percobaan mencari perbedaan antara fluida dan benda itu tadi airnya itu misalnya telur dimasukkan dia nanti akan tenggelam gitu ya. Nah, ketika Anda kasih air garam di airnya itu, berarti kan meningkatkan massa jenis dari fluidanya, maka nanti bendanya itu atau telurnya itu akan terangkat ke atas. Berarti ketika dia sudah terangkat ke atas, kondisinya sudah ini. Fluidanya lebih besar daripada bendanya. Kemudian untuk yang melayang juga skemanya sama ya. Di sini terjadi kesetimbangan antara beban benda dengan FA-nya. Tapi yang kecelup sama ini. Iya enggak? Kalau benda melayang ini kan bendanya semuanya kecelup, berarti VC sama dengan VB. Dengan metode yang sama ya, dengan metode yang sama seperti ini bahwa FA itu sama dengan W benda. Nah, nanti didapat hubungan antara rho V kali VC sama dengan rho B kali VB. Karena VC sama dengan VB, berarti kan rho fluida sama dengan rho benda. Nah, ini dua hal ini. Nah, karena sama massa jenisnya maka dia melayang di tengah. Gitu ya. Lah, terus kalau tenggelam gimana ya? Jelas sekali bahwa tidak terjadi kesetimbangan. Ya. Jadi untuk terapung dan melayang terjadi kesetimbangan. Kalau tenggelam tidak. Maksudnya itu jumlah gaya pada sumbu Y itu tidak nol, artinya tidak setimbang. Dia akan ke bawah terus sampai mentok permukaan. Kalau permukaannya masih ke bawah, dia masih turun terus gitu ya. Berarti ya tidak terjadi kesetimbangan. Pasti FA-nya itu nggak mampu dari bendanya. Bendanya lebih berat, turun terus ke bawah. Gitu ya. Nah, kemudian pada kasus yang tenggelam tadi, ini bisa digunakan untuk mencari massa jenis fluida. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu ini ada objek. Objek ini kalau di udara, ini kasusnya di udara dulu ya. Nah, kalau di udara itu dia punya berat di udara. Katakanlah adalah WU. Di sini WBU ya. Nah, BU. WBU itu adalah berat benda di udara. Nah, ya seperti biasa W itu M kali G itu yang kita bisa ukur itu gitu ya. Nah, kemudian eh ini kita timbang ya, kita timbang di dalam air ya. Nanti otomatis gini, ketika benda itu di udara katakanlah 10 Newton, ketika kita nimbang, ya ini pakai alat juga, alatnya dinamometer itu. Ya ini seperti ini, pegas. Jadi kita gantungkan di pegas. Nah, itu nunjukin angka WBU katakanlah ya. Nah, kemudian ketika kita nimbangnya di dalam air, nah ini eh, tentu saja harganya nggak sama seperti ketika di udara, lebih ringan, ya lebih ringan. Ya, jadi W benda di dalam fluida atau ini benda di dalam air ya, itu W-nya beda. Jadi WBU jelas lebih besar daripada WB benda di dalam fluida. Kalau ini 10 kilo, 10 Newton, nah ini mungkin 8 Newton. Lah duanya apa? Duanya ternyata ini untuk FA.
Jadi ketika benda dicelupkan di dalam fluida ini berlaku bahwa berat benda di udara itu setara dengan berat benda di dalam fluida ditambah FA. Ini. Gitu ya. Kalau di udara adalah 10 Newton, ini 8 Newton, berarti 2 Newtonnya itu miliknya si FA. Nah, sehingga bisa ditulis bahwa si gaya apung itu selisih beratnya antara udara dan fluida itu di dalam fluida. Ya, ini Anda timbang, ini timbang, ini timbang gitu ya. Kemudian di sini kan FA itu kan rho kali G kali V, ini fluida. Karena V-nya kan V celup lah, karena V celup itu kecelup semua, berarti kan sama dengan VB. Berarti di sini kan selisih massa ya. Berarti delta M kali G, kayak katakanlah kayak gitu. Ini bisa Anda coret, berarti rho fluidanya sama dengan selisih massa antara di udara dan di dalam air dibagi dengan volume benda. Ini ketemu massa jenis fluida. Nah, ini di percobaan ada, nggak tahu nanti dipraktekkan atau enggak. Skemanya seperti itu. Ini berarti mengukur massa jenis. Massa jenis dengan prinsip Archimedes gitu ya. Oke, sekarang kita coba kasusnya bagaimana ketika fluida ini dicelupkan pada dua fluida yang berbeda. Maksudnya benda dicelupkan pada dua fluida yang berbeda. Ini ada benda celupkan di atas minyak dan air. Contoh soalnya suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapis minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air. Nih, jadi ada benda separuh itu tenggelam di dalam air. Dan 30% itu ngapung di dalam minyak. Berarti sisanya yang nampak di atas ini adalah 20% dari bendanya yang kelihatan di atas. Massa jenis minyak sekian, maka massa jenis benda yang dicari adalah massa jenis benda. Massa jenis air berapa? Rho air katakanlah 1%, 1 gram per centimeter kubik. Nah, berarti sesuai dengan prinsip Archimedes, setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam satu fluida itu punya FA, gaya angkat ke atas. Di sini ada dua. Berarti ini ada FA untuk air. Ini FA untuk minyak gitu ya. Ini punya gaya berat W, benda. Ya. Terjadi kesetimbangan dorongan ke atas itu adalah FA minyak ditambah FA-nya si air, FA-nya si air itu sebanding dengan berat beban. Ya. Nah, FA itu rho GV. Ini minyak. Gravitasi kemudian yang kecelup di dalam minyak ditambah rho air kali G kali V celup di dalam air ini minyak CM CA ini M ini langsung ya ini W itu kan M kali G kalau M itu kan rho kali V berarti di sini saya tulis rho kali V kali G gitu ya ini benda-benda. Oke, perhatikan cara mencoretnya. Ini adalah sekelompok. Sekelompok ini. Kayak gini itu namanya sekelompok karena dibedakan dengan penjumlahan. Saya uraikan lagi. Rho M minyak kali G VCM yang tercelup di dalam minyak. Ini namanya volume yang tercelup di dalam minyak. Ini adalah volume yang tercelup di dalam air. Celup di dalam minyak itu adalah 30%. 30% kali VB ditambah rho A kali G kali VCA
50% kali V. B sama dengan rho B kali VB kali G. Ini satu kelompok. Ini ada satu kelompok. Ini satu kelompok. Penjumlahan itu adalah setara ya. Maksudnya itu kondisi kelompok ini setara. Anda lihat dari ketiga kelompok ini apa yang sama? G. Ketiganya ada G semua. Itu Anda boleh mencoret. Tapi kalau salah satu kelompok ini nggak ada, Anda nggak boleh mencoret. Ini maksudnya adalah ini semuanya dibagi G. Maksudnya kayak gitu. PB ada semua. Nah, gitu ya. Berarti di sini tinggal rho M. Massa jenis minyak kali 30/100. Tulis saja kayak gini. Kemudian ditambah rho air kali 50/100 sama dengan rho benda. Nah, udah. Rho minyaknya masukkan. Rho minyak dikatakan berapa? 0,8. 0,8 gram per centimeter kubik. Ini Anda bisa mencoret 3/10 ditambah rho air 1 gram per centimeter kubik kali 5/10 sama dengan rho bendanya. Berarti nanti ini jawabannya rho benda dalam gram per centimeter kubik. Oke, berarti ini 0,8 kali 3. 8 kali 3, 24 ya. Berarti ini 2,4/10 ditambah 5/10. Ini adalah rho benda. Maka rho bendanya adalah 567. Berarti 7,4/10. Berarti ini 0,74 gram per centimeter kubik. Nah, oke, paham ya? Oke, semoga bisa Anda pahami, kemudian bisa mengerjakan soal-soal latihannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di WA Group atau di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.